Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julia Tili dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham, tapi disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan lagi dengan trading style-nya masing-masing. Tanpa berlama-lama seperti biasa, aku selalu mulai dengan pembacaan komen yang udah masuk di YouTube. Jadi buat teman-teman yang lain, kalau ingin komunikasi dengan saya ataupun mau nanya saham untuk dibahas di sini atau diskusi hal lain, boleh banget ya. Silakan langsung drop di kolom komentar, nanti saya akan bacakan setiap awal video. Nah, ini ada yang nanya nih, sebelumnya minta tolong analisa DAAZ atau DAS, BRMS, PANI. Oke, saya udah catat, juga bahas TINS dan Dewa juga Silo. Dan PNLF per closing 11 November, apakah momentum bearish divergent? Udah saya catat juga, nanti kita bahas bareng-bareng. Telkan gimana? Udah ada barang di 2.900. Oke, nanti kita cek juga. Lalu infonya UNSP dan Gosco, bagus yang mana? Kita bahas juga nanti. Seperti biasa, aku kasih insight beberapa hal dulu. Jadi mau liatin harga komoditas. Ini komoditasnya kebetulan lagi mulai mantul. Mulai dari gold dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan saham-sahamnya juga mantul dulu ya. Tapi nanti kita akan cek kembali karena biasanya komoditasnya itu walaupun mantul ataupun walaupun uptrend nggak langsung signifikan berimpact ke sahamnya masing-masing. Jadi kita tetap analisanya itu sesuai dengan sahamnya ya. Kita cekin yang mana yang ada inflow atau trennya masih bagus ataupun ada momentumnya. Oke, kita mulai dari IHSG dulu deh. Kita bahas IHSG, teknikalnya, lalu kita bahas saham-saham yang udah di request, habis itu kita cekin saham-saham yang masuk ke dalam screener. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya untuk tradingnya teman-teman. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan. IHSG, buat teman-teman yang baru mampir mungkin di sini ya masih bingung ini chart apaan sih, cara pakainya bagaimana dan dapetinnya bagaimana. Chart ini sebetulnya adalah chart spesial dari Wisdom and Invest. Jadi kita yang bikin, bukan dari mana-mana, tidak bisa didapatkan di tempat umum. Buat yang mau mencoba, barangkali setelah mendengar penjelasan saya ada yang tertarik, ini bisa banget didapatin dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan. Di video biasanya saya ada ketikin ya, di bawahnya tuh di keterangannya, ini ada fasilitas kita tuh sebenarnya apa aja. Jadi kita memang bekerja, kita rekanan dengan beberapa sekuritas untuk pembukaan rekening sekuritas. Dan bagi teman-teman yang buka rekening sekuritas lewat kita akan mendapatkan free fasilitas chart bot dan beberapa screener, juga ada room untuk diskusi dan banyak lagi ya. Jadi ada free trading tools, tuh stock pick, report analysis, konsultasi portfolio itu juga boleh. Eh, Free 1 bulan pertama bagi yang pertama kali membuka lewat Wisdom and Invest. Tapi kalau misalnya setelah 1 bulan maka akan direview ya, karena biasanya kita kasih free itu ada minimal transaksinya. Kita kasih free 1 bulan karena pasti kan teman-teman butuh waktu ya untuk belajar dulu, untuk trading dulu. Kita akan lihat bagaimanakah performanya teman-teman. Kalau aktivitasnya sangat ini banget, aktivitasnya besar dan memenuhi minimal transaksi, maka akan mendapatkan full fasilitas yang seperti para member. Jadi kalau yang free untuk nasabah biasanya ada keterbatasan, tentunya ya namanya juga gratis. Nah, kalau yang aktif bertransaksi memenuhi syarat minimum maka akan mendapatkan full fasilitas seperti para member. Kalau para member itu tentunya mereka berlangganan. Nah, yang mau nanya-nanya dulu, kira-kira sekuritas apa aja sih? Cocoknya yang mana sih? Enaknya yang apa sih? Atau mau nanya harga-harganya untuk membershipnya berapa? Nah, itu boleh banget kontak dulu. Tanya-tanya aja, don't worry. Nggak jadi juga nggak apa-apa ya. Jangan takut untuk bertanya. Barangkali cocok, barangkali sesuai. Dan boleh teman-teman kalau nggak ada budget silahkan follow dulu
YouTube-nya ini, belajar dulu, sambil nanti kalau udah ada cuan mau memutuskan untuk berlangganan karena merasa cocok, itu juga boleh. Silakan. Kita punya rekanan itu ada Stockbit, ada MNC, ada Investasiku by Mega Sekuritas, juga ada Sukor dan Jasa Utama, ya. Oh, ada NH Korindo juga nih. Ini ada linknya langsung, tapi kalau mau dibantu pembukaan rekeningnya sama kita-kita, itu boleh juga. Langsung ya, nih jadi cara menggunakan chart ini, fungsinya pakai chart ini itu sebenarnya supaya kita menganalisa tuh semakin mudah, semakin simpel, semakin singkat. Karena waktu kita sangat berharga ya, nggak mungkin kita seharian menganalisa gitu, buang waktu untuk menganalisa. Maka chart ini membantu kita untuk menganalisa secepat mungkin. Jadi caranya gampang banget, tinggal lihat aja momentumnya. Momentum itu yang mana? Yang paling bawah nih. Tuh. Tapi sebetulnya lebih daripada momentum kita bisa menganalisa juga ya. Jadi bukan cuma momentum doang, tapi ini cara simpelnya. Jadi analisa semakin simpel, semakin cepat kita mengambil keputusan. Tapi kalau yang sudah expert maka bisa menggunakan analisa yang lebih detail, lebih kompleks. Karena di sini udah ada support resistnya, udah ada MA200-nya, ini MA200 ya, ini support resistnya, jadi nggak perlu tarik garis lagi. Terus di sini ada bisa menganalisa divergen, jadi ada bearish divergen, bullish divergen. Buat yang belum paham, nggak apa-apa. Makanya saya tunjukin cara paling simpelnya, yaitu tinggal lihat momentumnya aja. Ya, yang bagus momentum biru. Jadi kita kalau nyari saham juga usahakan cari yang ada momentum berwarna biru. Kalau momentumnya menjadi biru tua dan semakin melemah, artinya berpotensi reversal. Jadi kita hindari atau kita taking profit. Kalau momentumnya merah tua semakin mengecil, artinya reversal juga. Jadi sama-sama ya, kalau yang biru semakin melemah kurang bagus, kalau yang merah semakin membaik, itu kita bisa gunakan untuk bottom fishing. Jadi kita bisa jadi trend follower dengan lihat momentum biru, atau kita bisa bottom fishing dengan entry di momentum merah yang semakin membaik. Kalau kondisinya merah, maka ya hindari ya. Jadi IHSG kita ini kondisinya masih merah juga. Kalau mau menunggu, misalnya teman-teman yang trend follower, wait and see aja, tunggu sampai marketnya sudah kondusif lagi, sudah ada momentum biru lagi, baru silakan spekulatif buy lagi atau kembali lagi trading di market. Kalau nggak bisa fast trading, nggak bisa bottom fishing juga, tradingnya loss dulu, maka stop aja dulu. Nggak usah dipaksakan untuk trading ya, tunggu aja sampai momentumnya udah ada lagi, baru silakan masuk kembali ke market. Sambil dipantau tentunya ya, jangan ditinggalin terus gitu. Kalau nggak nanti ketinggalan nanti momennya. Kalau dari momentumnya begini, kita bisa analisa dengan cara yang lain ya. Cuma kalau ini harus ada kemampuan untuk technical setidaknya nih. Nah, kita bisa pakai Fibo. Kalau pakai Fibo itu cara mengukurnya adalah kita mau mengukur ya kira-kira dia bakalan turun sampai berapa sih. Di sini nih ada area demand juga dan ada Fibo juga. Saya pakai dua jenis Fibo. Jadi ini yang Fibo extension sama retracement. Retracement biasanya kita lebih suka atau golden rasionya itu sebenarnya di 0,618. Tapi kalau kebablasan berarti ada potensi dia akan lanjut nih ke 0,786. Bablas lagi 0,786 berarti akan lanjut ke 1 nih. Kembali ke 6.700 ya 6.700-an lah, kita buletin aja ya. Cuma di sini kan ada area demand nih. Mudah-mudahan dia bisa mantul, juga ada Fibo Golden Ratio ya. Jadi mudah-mudahan mantul dulu. Kira-kira kapan nih? Kalau kita lihat dari ukuran candlenya, ya kalau bentuk candlenya kecil-kecil begini, waduh, bisa-bisa seminggu lagi. Kalau misalnya langsung dijebretin aja, misalnya jadi 2 candle gitu ya, beres sudah selesai. Tapi kalau diiris pelan-pelan ya mau nggak mau ya, mudah-mudahan sih minggu depan deh. Itu perkiraan aja, belum tentu pasti ya. Kalau minggu depan berarti di akhir-akhir November dan mau masuk ke Desember. Desember peluangnya mudah-mudahan IHSG-nya hijau.
Ya, walaupun hijaunya kemungkinan dead cat bounce juga atau DCB atau ini ya. Jadi pergerakannya seperti ini misalnya ya sampai sini, habis itu sampai Desembernya mantul. Kembali menguji support yang tadinya dijebolin. Jadi manfaatkan aja untuk sementara kalau misalnya sampai Desember sudah selesai, di sini area resist gak bisa break, atau mungkin jatuhnya di bulan akhir Desember atau Januari awal, maka jangan lupa untuk kurangin porsi lagi dan kembali wait and see. Kenapa? Karena Imleknya kalau nggak salah di akhir Januari dan biasanya IHSG kita ngikutin nuansa Imlek nih. Biasanya market itu unik ya. Jadi kadang-kadang nggak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya. Karena ya begitu, kadang-kadang nih, coba kita lihat. Jadi Desember pun yang biasanya hijau pernah loh jadi merah, yaitu di tahun 2022. Jadi market itu memang unik, kadang-kadang bisa berbeda ya, bisa apa tuh, anti mainstream kadang-kadang seperti itu. Jadi Desembernya sih mudah-mudahan kembali hijau, nanti hati-hati di bulan Januarinya. Oke, yang penting kita patokannya ke teknikal, ke price action. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa ya, mengikuti ombak yang ada di market. Aku bacain, oh tadi udah bacain kan ya, udah masuk ke IHSG. Sekarang kita mau bahas saham yang tadinya di request yaitu DAAS. DAAZ, kok S sih? Karena ini sahamnya baru IPO, jadi kayaknya nggak bisa dicek secara daily ya. Teknikal pun sebenarnya nggak begitu maksimal untuk dianalisa karena yang namanya IPO biasanya kan ada target market makernya mau tarik sampai harga berapa nih. Kalau udah selesai, barangnya sudah terdistribusi dengan sempurna, maka ya berarti selesai. Oke, kita pakai hourly karena daily-nya belum bisa dianalisa. Secara daily sih masih oke ya. Masih oke, tuh tangga ke atas semua. Tadi tutupan juga arah. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa naik lagi. Tapi kalau tiba-tiba ada guyuran ya harus siap-siap nih. Kalau yang udah ikut dari IPO masih boleh hold. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Yang baru mau entry saya sih udah nggak nyaranin ya. Karena kecuali teman-teman kemampuan untuk scalping atau fast tradingnya hebat nih. Kalau bisa scalping dan fast trading dengan jago, maka silakan. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan. Kecuali Anda berjiwanya sangat luar biasa. Berani, berani cut loss juga, maka silakan ya. Technical hourly masih bagus. Dengan supportnya di sini ini. Di Winline lah, kita buletin aja 2990 atau di 3000, tapi kita kasih toleransi ya, jangan ngepas-ngepas. Toleransi beberapa tik lah, takutnya biasanya tuh suka banget dijebretin habis itu naik lagi. Jadi kasih toleransi beberapa persen, oke? Itu aja, nggak banyak yang bisa dianalisa dari DAAZ karena masih baru IPO. Kedua BRMS, oh BRMS saya masukin ke saham screening karena BRMS-nya bagus ya. Jadi saya ganti, nanti kita bahas saham yang lain deh. Kalau begitu, oke, BRMS. Sebentar ya. Nah, BRMS tutupannya sih bagus, candlenya bullish, volumenya juga oke, momentumnya naik lagi. Kemarin memang ada rejection, makanya hari ini naik juga, didukung dengan gold yang mantul. Mudah-mudahan dia akan uji lagi ke resist ini. Jadi begitu mendekati area sana, jangan lupa untuk taking profit ya di area 480 sampai 500 lah. Kenapa? Karena dia udah sempet break gitu, breakdown. Dia antara akan zigzag lagi, maksudnya zigzag dulu, atau dia akan semakin volatil, dia jebret atas, jebret bawah lagi, nah bisa aja dia semakin volatil. Atau
Jadinya di sini adalah false breakdown, nanti di atas ada lagi false breakout. Jadi harus hati-hati. Eh, Ingat di area-area sini jangan lupa taking profit, sisainnya sedikit lah gitu, sisain beberapa persen, maksudnya sisain misalnya 50% atau 30% gitu. Untuk kita biarkan saja, barangkali dia masih mau bikin trend up ya. Kalau dia masih bikin trend up, jadi kita tinggal following the trend. Oke, BRMS-nya masih bagus. Kita lihat 5 menitnya, pakai chart 5 menit. Kita cek haki-haki, dan haki-hakinya sih masih oke ya, belum ada buangan. Buat yang belum tahu ini chart apaan, jadi chart ini berbeda sama yang tadi. Kalau tadi namanya chart win, kalau yang ini haki-haki. Fungsinya apa sih? Jadi haki-haki itu, ini yang paling bawah ya, paling bawah. Kalau ijo-ijo artinya banyak yang haka. Haka itu hajar kanan atau mereka tuh beli tanpa antri. Haki itu merah-merah atau hajar kiri, mereka jual tanpa antri. Nah, itu pengertian sederhananya. Jadi kalau belum ada yang buang barang, artinya masih aman. Apalagi kalau masih ada ijo-ijo haki lagi, berarti kemungkinan akan breakout dan lanjut lagi ke naik. Ke atas maksudnya, ke resist selanjutnya. Itu ya, jadi masih oke. Ingat kondisi ini bisa berubah karena market itu sangat dinamis. Apa yang bagus hari ini belum tentu jadi bagus di esok hari. Apa yang jelek di hari ini belum tentu jelek di hari esok. Karena kondisi market tuh lagi volatil banget. Buat teman-teman yang tidak bisa bereaksi dengan cepat atau tidak bisa fast trading, maka wait and see, wait and see aja, nggak perlu dipaksain untuk trading. Ya, BRMS nih sempat foreignnya udah jualan nih. Nah, ini chart lain yaitu NBSA atau kita gunakan untuk ngecekin foreign flow. Foreign kalau hijau-hijau artinya net buy, kalau orange-orange artinya net sell. Itu BRMS. Lanjut PANI. Kalau PANI kelihatannya sih udah selesai ya. Momentumnya sudah merah, dia sudah patah tren. Walaupun kemarin sempat ada rejection, paling kalaupun mantul, artinya dia bisa aja sideways di sini nih. Nah, jadi untuk fast trading, sampai dia bisa kembali ke atas garis win line itu baru menarik lagi. Kalau dia tidak ke atas garis win line, maka belum oke ya. Kemungkinannya jadi ada dua, yaitu dia akan sideways dulu. Support di low yang ini nih. Mau spek buy boleh-boleh aja, tapi eh, ingat pasang stop loss tuh di 13.075 itu low-nya. 13.075. Situ ya, support. Resistnya di area sini nih. Ntar pakai yang tadi deh, yang gede kita kombinasiin. Yang gede. Kenapa yang, saya belum jelasin ya. Chart GD ini apa? Ini chart yang biasanya digunakan oleh nasabah. Jadi yang dapat free itu yang seperti ini, sama satu lagi itu yang MSF. MSF seperti ini bentuknya. Ya, tetap ada sinyal, tapi pakai indikator sederhana gitu. Kalau teman-teman belum mengerti indikatornya, maka sebaiknya sih belajar dulu ya. Technical analisa yang standar aja, moving average, MACD, stokastik. Kalau chart GD ini memang simple banget cara menggunakannya karena kita tahu ya, biasanya nasabah itu kan nggak begitu mengenal teknikal. Jadi kita mempermudah gimana sih cara membacanya, yaitu dengan melihat warna candle aja atau titik hijaunya. Titik hijau itu entry, titik merah itu exit. Semudah itu. Kalau candlenya warna orange, artinya masih sifatnya spek buy. Kalau hijau itu lebih bagus. Hitam
hitam itu artinya belum ada sinyal untuk entry. Jadi kalau untuk swing long ini belum ada sinyal lagi ya. Hanya untuk fast trading aja karena biasanya walaupun dia patah trennya, ini udah patah nih. Udah di luar channel, dia masih bisa untuk fast trading. Dia masih bisa kadang sideways gini jadi kita bisa copet-copetin lah gitu ya. Oke, coba kita lihat di hourly deh. Resistnya di sini ada MA 200 lagi. Kayaknya kalau fraksi segini nggak begitu banyak ya cuannya ya. Momentumnya membaik, tapi ya kita harus lihat dia mampunya naik semana nih. Tadi supportnya udah ya 13.075, resistnya di 15.700 sampai 16.275. 16.000. 16.000 lah. Soalnya 16 ribunya ada garis win line nih. Jadi tadi ya resistnya mana. Resistnya 15.700 sampai 16.000. Kalau 16 ribunya break baru ke 16.275. Oke. Setelah Pani, Tins. Tinsnya ada foreign flow padahal ya. Dan lagi on support sih. Ini hijau-hijau artinya foreignnya inflow dan dia lagi on support. Supportnya 12.625, 12.65. Mudah-mudahan mantul dulu. Kalau mantul mungkin jangan lupa untuk taking profit di area 1.400 dulu ya. Karena itu area resist juga tuh. Coba kita Tins. Ya, 1.400 ada win line juga tuh. Jadi kalau mau taking profit mungkin di area sana dulu. 14 ribuan. 14.65 maksimal. 14.000 sih. Kalau bisa mulai cicil untuk jualan. Karena ada resist di situ. Tapi kalau jebol, jadi mesti lihat ya. Seandainya dia mantul, maka silakan spekulatif dengan stop lossnya tentu di 12.65. Kalau breakdown, maka goodbye. Tidak, jangan entry dulu karena support selanjutnya lumayan jauh nih di 1.110 dan 1.130. Oke. Walaupun ada inflow dari foreign, kita jangan lihat lagi karena tetap kita utamakan teknikal ya. Jadi belilah di support, kalau jebol support maka exit. Tapi kalau dia mantul kita ikutan. Selanjutnya Dewa. Waduh, Dewanya saya juga catat nih. Ah, jadi tadi yang oke. BRMS, Dewanya juga boleh dilirik karena masuk screener, berarti nanti aku bahas saham lain di luar itu deh. Nah, Dewa. Dewa masih oke karena dia ada momentum, dia masih dalam channel up. Cuma kalau baru mau entry, ini agak high risk. Nggak high risk banget juga sih, karena dekat support juga ya. Support 110 yaitu garis win line-nya atau di low candle yang ini nih. Kita pakai GD. Tuh, 107. Itu stop lossnya ya. Kalau mau entry, boleh spek buy, cicil. Sebentar, kita kembali ke chart win dulu. Nih, oke. Selama masih di atas tadi 107, 110 itu masih oke. Kalau jebol, ntar aja kita mendingan nungguinnya di 98. Jadi antara dua itu ya, mau spek buy dulu boleh silakan karena hari ini closingnya itu di bawah VWAP. Dia open gap up soalnya open gap up habis itu turun ke bawah. Barangkali besok mau mantul dulu lagi nih. Masih oke ya, masih menarik. Yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Yang belum punya maka boleh cicil stop lossnya di tadi di bawah 107. Kalau jebol maka nanti
ambil lagi, maksudnya pantau lagi di area 98 itu lebih oke. Jebol dari 98 berarti jadi jelek ya, karena patah trennya. Dengan resist, tentunya di resist yang 140 sampai 145 itu resistnya. Jangan lupa untuk taking profit di dekat area resist. At least cicil jual lah, gitu ya. Tapi masih oke sih dewanya. Lanjut silo. Silo, biasanya sih kalau saya lihat volume begini, saya nggak suka ya, kurang suka. Lebih suka kalau bentuknya itu begini. Ada volume, momentum, nah itu masih oke. Walaupun singkat ya, paling ini semingguan doang, habis itu kena guyur. Volatil juga nih, berarti si silonya. Kalau mau spec buy, tetap ya boleh-boleh aja, karena dia lagi sideways juga ya di area sini. Ada bentuk area merah, bukan merah, pink ya, magenta lah. Nah, itu bisa jadi areanya untuk area range trading gitu. Karena dia bentuknya kayak garis lurus gitu ya, berarti kan sideways. Meskipun momentumnya merah, tapi kita bisa spec buy di area support support sideways-nya, yaitu 2840. Bentar. Betul. 2820, 2810. Jadi stop loss di bawah 2810. Untuk resist ini sebenarnya udah mendekati resist ya. Di 3030, 3040. Nah, itu tektokin aja. Jadi sekarang sih agak high risk. Kalaupun mau spec buy, mendingan tunggu aja di dekat-dekat support yang tadi. Lanjut ya, PNLF. Apakah ada bearish divergence gitu? Tadi pertanyaannya. Oke, yes, ada karena harganya naik dan ini momentumnya melemah. Dia patah trennya, tapi momentumnya sih masih titik pink. Jadi masih potensi sideways. Soalnya di sini ada support dan dia sempat mantul juga. Jadi stop lossnya di sini ya. Ntar. Kalau mau spec buy atau misalnya udah punya barang dan mau stop loss, di kemarin low-nya berapa sih? 440 kah? 440 kah? Ini biar angka pastinya nih. Low 440 bener. Kenapa saya pakai low 440? Karena dalam teknikal, cara menganalisa price action itu seperti ini. Jadi kalau misalnya sebuah candle jebol low kemarin, itu artinya dia lagi trend down, strong trend down. Dan akan terus lanjut ke bawah kalau dia jebol supportnya lagi. Ini lagi inside bar, jadi mudah-mudahan dia akan bergerak sideways dulu. Mungkin bisa kita tradingkan secara cepat atau fast trading. Jadi stop lossnya di sini, 440, misalnya PNLF ya. Kalau jebol, maka exit dulu. Resistnya di mana? Tentu di high candle yang ini, yang sebelumnya, 474. Itu resistnya. Jangan pas-pas ya kalau mau taking profit sebelum 474. Eh, Iya, sebelum 474 itu udah boleh taking profit kalau misalnya teman-teman mau fast trading. Ini masih inside bar, jadi ya kita mungkin tektokan di area sini aja. Jebol, stop loss. Break, buy on, break. Nah, itu strategi-strateginya. Jadi saham yang hari ini jelek bisa jadi bagus, yang hari ini bagus bisa jadi jelek di besok harinya. Tergantung dia mau breakout atau dia breakdown. Maka kita bisa gunakan strategi yang tadi itu. Ya, PNLF-nya itu lanjut setelah PNLF TLKM. TLKM ada di 2.900, mau DCA atau dollar cost averaging. Saya pribadi sangat tidak suka DCA di saham-saham selain Big Bang.
Jadi kalau saya mau DCA pun mungkin pilihannya adalah DCA di saham-saham yang saya udah analisa dulu sebelumnya, analisa ininya ya, apa fundamentalnya gitu, yang saya yakin dia bisa all time high lagi. Tapi kalau nggak yakin, maka saya nggak berani. Jujur di TLKM saya tidak berani. Kenapa saya nggak berani? Karena saya nggak tahu ya. Soalnya saya nggak nganalisa, nggak ngikutin fundamentalnya. Perusahaannya seperti apa, ininya gimana. Terus kalau lihatin cycle-nya, ini kalau sampai jebol lagi, ini bye-bye nih. Range-nya tuh ya. Antara dia mau turun kelas atau dia mau kembali sideway. Kalau jebol ke sini, maka goodbye. Tuh. Goodbye, my love. Karena jadinya dia akan turun level. Anggapannya ini lantai lantai 2 gitu ya. Lantai 2, ini lantai 1. Kalau dia jebol, maka dia akan bergerak di area sini. Tuh. Dia akan bergerak di lantai 1. Akan sulit sekali dia akan kembali naik ke atas. Jadi mau DCA enggak? Saya sih nggak suka ya, mendingan nggak usah DCA, stop, maksudnya nggak usah ngapa-ngapain, tunggu aja sampai kepastiannya dia bakalan jebol sini atau dia akan mantul. Kalau mantul baru silakan mau DCA, maksudnya nambah barang itu silakan. Barangkali dia menutup gap sini ya, ini ada gap juga nih, sebelah sini ada gap. Tapi kalau dia jebol, konfirmasi turun ke bawah, maka mendingan langsung buang aja, nggak usah simpen-simpen lagi. Saya pribadi sih begitu ya. Tapi kan dia bagi dividen. Well, saya ngelihat contoh dari WNVR, KGRM, HMSP. Pokoknya kalau dia harganya jelek, maksudnya pergerakan harganya jelek, maka nggak mau. Itu selera masing-masing sih ya, bebas ya. LKM. Kalau dari daily, dia mantul. Menguji ini dulu ya, win line 2660. Kalau dia break, maka bisa lanjut ke 2730. Kalau 2730 break, baru berlanjut ke 2810. Tapi kalau win line-nya aja nggak break, maka kemungkinan dia akan kembali menguji supportnya. Kalau jebol lagi, apalagi kalau jebol yang support weekly tadi yang saya tunjukin, maka goodbye. Ya, itu sih pendapat saya, tapi bebas ya kembali ke masing-masing nih, karena portonya porto kalian sendiri. Terus ada pertanyaan yang tadi, mendingan UNSP atau GZCO? UNSP itu saham FCA. Apa sih FCA itu? Kalau ada yang nggak tahu, ini adalah saham yang masuk ke papan pemantauan khusus. Naiknya maksimal 10%, turunnya 10%, dan dia tidak eh, tidak bisa diperjualbelikan seperti saham yang biasa ya. Dan saya pribadi nggak suka saham FCA. Saya menghindari karena masih banyak kok kesempatan untuk cari cuan di saham-saham lainnya. Tapi kalau teman-teman mau trading di sini silakan. Ini likuiditasnya aja nggak liquid banget ya, hanya 0, kalau GZCO dia tidak di papan pemantau, tidak di dalam pemantauan khusus. Jadi saya sih mendingan GZCO daripada si UNSP. GZCO. Coba kita lihat teknikal. Hari ini shooting star. Kita lihat bentuknya nih, masih di dalam range yang area hijau itu, jadi sideway ya. Momentumnya juga titik pink artinya sideway. Yang bagus tuh kalau udah ada momentum, ada volume, itu baru oke. Karena sideway, mendingan kalau mau spec buy di deket 92, stop lossnya jangan deket-deket ya. Stop lossnya mungkin di bawah 92, dikasih toleransi lah beberapa tick. Nah, atau tunggu sampai dia mantul dari 92-nya baru spekulatif buy. Karena masih oke sih kalau dia bolak-balik di situ ya. Cuma CPO kan ada berita negatif ya kemarin, makanya semua saham CPO itu lagi pada terkoreksi. Kayak LSIP, TAPG tuh kan kebanting semua. Ini ada double top lagi. Ini mungkin mantul sih.
TAPG-nya juga kemungkinan double top juga tuh kayak si Alsip, atau mungkin dia akan zigzag gitu. Oke, jadi saran saya sih Gosco-nya kalaupun mau spec buy di support tadi, cuma kalau belum ada sentimen yang bagus lagi, mungkin agak sulit ya, atau mungkin agak lama. Mendingan fokus ke saham-saham yang lagi ada momentumnya tuh, kayak tadi si BRMS masih masih oke, Dewa masih oke, tapi ingat disclaimer ya, silakan analisa kembali dan atau trading plan-nya masing-masing. Kita masuk ke screening karena udah selesai nih. Kita cek hari ini foreign-nya kemana sih? Foreign ada di Goto, Bumi, INDF, ITMG, AMMN, Excel, Raja, MEDC, Aces, BRMS, SRTG, bla 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 bla. Walaupun nggak semua saham pergerakannya sama ya dengan inflow foreign, tapi kita utamakan price action. Jadi kalau price action-nya mendukung, ternyata ada inflow foreign, maka boleh kita entry di sana. Tapi kalau misalnya ada foreign, tapi kok price action-nya jelek, bikin lower low terus, masuk ke fase downtrend lagi, maka kita hindari. Tetap utamakan price action atau pergerakan harga duluan. Oh, saya mau sharing sedikit ini, karena kemarin belum sempat sharing ya kondisinya yang di Remember tuh bagaimana tanggal 13. Iya, soalnya tanggal 13 kemarin kan soal ada live IG dan nanti Rabu kita juga ada kemungkinan sih bukan live IG tapi live YouTube. Jadi membahas Adro dan Aadi. Kita akan datangkan bintang tamu yaitu Coach Fadlan. Dia memang spesialisasinya itu di fundamental. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan bisa memberikan insight-insight nih ke teman-teman kira-kira nanti Adro mendingan di hold, mendingan dijual atau beli AAD aja ya. Nah, nanti kita akan bahas di situ ya. Live YouTube saya Foni dan Coach Fadlan. Foni itu foundernya ya, founder dari Wisdom and Invest. Jadi Adro nanti akan ada penawaran umum 29 November sampai 3 Desember. Mudah-mudahan kita bisa ngasih insight buat teman-teman, biar teman-teman gak bingung lagi kira-kira mau ngapain. Dan ini sekedar sharing yang ada di dalam room member, bahwa bulan November ini pun kita masih bisa cuan ya. Tuh. Kalau Sherlock ini coach kita yang akan memandu teman-teman di room member. Dia memandu live trading tapi dari dalam Telegram secara chat diketikin gitu. Dia akan bikin trading plan atau dia akan langsung call maksudnya bukan call ya tapi akan langsung dia sering share gitu portonya atau dia akan bilang saya beli ini ya, saya entry apa ya, trading plan-nya di mana. Nah, itu biasanya si Sherlock dan Sherlock ini dulu memang dia pernah bekerja di sekuritas, memang tugasnya adalah mencari saham-saham alfa. Jadi dia memang orang yang berqualified. Di sini juga tuh, ini member ya. Tuh. Ini juga member ya. Jadi bukan cuma sharing cuannya kita-kita, para coach, tapi juga cuannya dari para member. Ini juga tuh. Happy cuan buat para member. Ya, kalau misalnya hari ini kena pukul beberapa saham, ya wajar. Marketnya memang lagi nggak kondusif. Ada yang telat pasang stop loss atau mungkin aplikasi sekuritasnya itu susah masuk atau apa ya kayak kemarin BCA Sekuritas kalau nggak salah ya sempat ngeheng, nah itu trouble. Mau pindah sekuritas saja silakan, boleh dibantu ya sama Wisdom and Invest. Ini juga tuh ada Dewa, jadi kita udah entry cukup lama nih, cuan-cuannya udah cukup lama. Ingat ya disclaimer, jadi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual karena saham-saham ini kita masuknya tuh udah lama. Tuh kayak Bumi ini sudah dari 11 November. Tuh ada teman yang ini member juga ya. Ini juga member. Ini juga member. Tuh happy cuan para member. Mudah-mudahan jangan lupa pasang stop lossnya dan bisa cuan lagi nih sampai Desember nanti. Kita cek screener. Jadi biasanya saya cuma pakai screener yang ada di broadcast. Ini mau di screenshot silakan. Barangkali teman-teman mau ngecekin sendiri teknikalnya dan bla 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 bla. Ini ada banyak yang masuk.
saya nggak bisa bahas semua dan beberapa tentu eksklusif untuk para member. Tapi saya akan bahas beberapa saham aja nih. Bentar ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Tadi IHSG-nya sudah. BRMS yang oke. Kita bahas Goto deh. Tadi Goto ada foreign ya. Kita cek yang ada info foreign deh. Bentar ya, aku liatin. Soalnya tadi mau bahas BRMS sama Dewa, tapi ternyata udah ditanyain sama eh, ini penonton. Makanya aku ganti deh sahamnya, kita bahas yang lain ya. Tadi Bumi sempat bahas gak? Bumi, ada Goto dan Bumi. 2, 3, 4, 5. Dua, tiga, empat. Oke. Oke, saya bahas yang pertama deh. Goto. Goto sebetulnya momentumnya belum ada ya. Masih titik merah. Tapi hari ini closingnya sih cukup lumayan. Candlenya candle bullish, volume di atas rata-rata sedikit. Masih oke, dia mantul dari MA 200. Mudah-mudahan bisa lanjut ke 7174. Kalau di sana dia nggak mau break lagi, maka jangan lupa untuk taking profit ya. Stop loss tentu di area sini nih, di 60. Di bawah 60 ya. Jadi kalau jebol 60 jebol di bawah 60 baru stop loss. Jadi jangan pas-pas, kasih toleransi. Karena dia risk reward, cara menghitung risk reward nih, saya kasih tahu. Kita tentukan stop loss atau support di mana, resist di mana. Kira-kira ini kan udah lebih dari separuh ya. Artinya gampangnya ini adalah rewardnya, di sini adalah risknya. Nah, rewardnya lebih kecil sih sebetulnya dari risk. Jadi terserah nih teman-teman tertarik apa enggak. Atau tips lainnya bisa dengan menggunakan money management. Jadi atur aja pembelian mungkin pakai proporsi yang kecil aja gitu. Jadi boleh beli kecil atau misalnya yakin ini bakalan naik karena ngerti cara baca chart di time frame kecil, ngerti cara fast trading, ngerti cara baca tape reading, maka bebas. Mau langsung gede boleh, yang penting cuan. Pokoknya ini udah saya bilang ya, rewardnya itu lebih kecil daripada risk. Dengan rewardnya ke 7174 itu boleh taking profit. Kalau dia break maka tinggal hold aja. Apalagi kalau closingnya bagus. Closing bagus itu candlenya candle bullish, volumenya gede. Nah itu oke. Dengan support tadi udah di 60. Stop loss di bawah 60. Oke. Lanjut. Saya kasih tunjukin dulu foreign flow-nya emang segede apa sih. Nggak gimana-gimana banget sih ya. Lanjut MYOR. MYOR ini juga momentumnya titik pink doang sih, karena memang udah nggak banyak nih yang ada momentum biru. Kalaupun ada, sahamnya rata-rata volatil banget, nggak begitu liquid, maka saya skip-skip. Tapi kalau teman-teman yang mungkin portonya size mini, mau mau entry, tetap tertarik, maka silahkan. Makanya tadi saya share screenernya ya, memang ada beberapa yang ada momentum tapi high risk. Jadi saya nggak bahas di sini deh, nanti disangka pom-pom lagi. Ini untuk MYOR supportnya di 2410 dan 2500 tuh ada MA 200 juga. Ini lagi di area resist sih. Karena momentumnya tidak ada, maka saran saya sih entry-nya itu mendingan di support aja. Area 2500, area 2410 sampai 2500 di deket-deket sana lah. Ini juga hanya untuk fast trading ya. Kecuali dia bisa break, apalagi break 2680 ini baru bagus banget. Tapi kalau enggak, maka mendingan buy on weakness aja. Ini MYOR, maka mudah-mudahan sih cukup survive lah ya. Maksudnya tuh ini adalah jenis-jenis saham yang apa namanya? Jadi saya sampai lupa sebutannya. Intinya kalau market lagi begini, saham-saham seperti inilah yang biasanya mampu bertahan gitu ya. Consumer. Jadi sektor consumer itu biasanya bertahan di kondisi seperti ini.
kecuali WNVR. Kalau WNVR skip aja lah karena dia bikin all time low, dia bikin low terus. Jadi daripada terjebak, mendingan pilih saham yang lainnya. And then apa lagi ya? MIOR udah, NICL. NICL dia break dari win line di sini. Hari ini dia higher high lagi, volumenya lumayan, momentumnya walaupun masih titik pink dengan biru langit, masih oke ya. Kalau mau spec buy, boleh cicil, jangan lupa atur money management. Masih oke selama dia di atas garis win line, yaitu 274. Stop lossnya boleh di area sana aja atau kasih toleransi 270 atau mau kasih batasnya di sini itu juga boleh. 262 itu lumayan jauh sih. Jadi silakan atur sendiri strateginya ya. Yang pasti selama dia masih higher high, kayak candle ini kan higher high nih. Selama masih higher high masih oke. Tuh, di sini dia break, di sini higher low, higher low, higher low, ini bikin higher high, masih tangga ke atas dengan resist di 306 322. Bentar. 306 322 supportnya tadi ya. Low 280 atau mau pasang low stop lossnya di 280, di bawah 280, jangan pas-pas 280 karena itu ngepas banget sama low-nya. Karena selama dia masih bikin higher high itu masih oke. Tapi begitu dia balik arah bikin tangga ke bawah, maka dia akan berbalik ke area support. Jadi kalau misalnya kita mau entry agak tinggi, maka kita bisa gunakan low hari ini sebagai area stop loss-nya. Ingat, di bawah 280, jangan pas-pas 280. Dengan resist tadi itu udah saya sebutin, itu untuk NICL. Lanjut Raja. Raja lumayan oke, momentumnya masih ada dengan supportnya tentu seperti biasa di garis win line, yaitu 1945. Selama di atas itu masih oke ya, atau boleh gunakan low hari ini sebagai stop lossnya 2060. Nih kalau kita entry agak tinggi, maka pasang stop lossnya juga agak tinggi. Jadi kalau dia break, dia balik arah, kita mendingan ngambil lagi di bawah. Gitu. Ya, 2060 stop lossnya berarti di bawah 2060 dengan resist selanjutnya 2250, 2350. Ini kayaknya saham all time high deh. Coba Raja. Iya bener ya, masih all time high. Ada foreign flow. Oh ya ya, ini all time high. Dan ada foreign flow juga, menarik. Tuh. Oke. Brand. Brand sebenarnya udah patah trennya sih dan dia masih di bawah MA 200. Sideway, dia tidak ada momentum dan kalau melihat bentuk range pergerakannya kan kelihatan ya, dia bolak-balik di situ aja. Nah, kita boleh nih tungguin dulu sampai dia mantul di area support ini, di area 6.000, 6.000-an. Di area 6.000 kalau dia mantul maka kita boleh spec buy. Barangkali kan dia mau kayak sini lagi ya, mau naik lagi. Tapi kalau dia tidak mantul maka kita skip dulu. Kita cari saham yang lain dulu, oke? Itu aja dari saya. Sebenarnya masih banyak saham lainnya, tapi tentu spesial untuk para member. Dan kalau teman-teman mau analisa kembali sendiri, silakan ya. Tadi udah saya share. Barangkali teman-teman mau kembali lagi ke tempat tadi yang saya show screenernya dan mau screenshot dan mau analisa sendiri, maka silakan. Yang masih mau tanya-tanya, jangan lupa drop di kolom komentar. Dan di luar saham juga boleh banget ya kita diskusi, mungkin mau bahas hal-hal yang lain, strategi atau bahas yang apa-apa, bebas. Dan pastikan hari Rabu ini silakan ya kalau kalau tidak ada halangan. Kalau misalnya ternyata coachnya lagi tidak bisa, tiba-tiba tidak bisa ada halangan, maka mungkin saya tetap akan mengisi YouTube dengan format yang seperti biasa nih. Kita bahas saham-saham aja. Kalau yang mau tanya silahkan drop di kolom komentar. Oke, thank you ya. Sekian aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you dan see you di next video. Bye-bye.